Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erzenia Islami Wahidingrum dengan NIM 20201880029 akan mempresentasikan proposal blok metodologi penelitian dengan judul Hubungan Derajat Keparahan Acne Vulgaris terhadap Kualitas Hidup Mahasiswa Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya. Pendahuluan latar belakang, acne vulgaris menduduki peringkat ke-8 yang memiliki prevalensi paling banyak secara global dan masuk ke dalam 3 besar penyakit kulit paling umum. Acne vulgaris merupakan peradangan kronis yang terjadi pada folikel polisebasea. Kondisi kulit yang buruk berdampak negatif pada psikologis dan kehidupan sosial, seperti kepercayaan diri menurun, kecemasan meningkat, sulit bersosialisasi, depresi, hingga keinginan bunuh diri yang berakibat pada kualitas hidup penderitanya. Menurut studi Global Burden of Disease atau GBD, acne vulgaris mengenai 85% orang berusia 12-25 tahun. Di Indonesia, acne vulgaris banyak ditemukan pada hampir 80-100% populasi. Penelitian yang dilakukan oleh RSUD Abdul Muluk Lampung pada tahun 2013 didapatkan ada hubungan antara gradasi acne vulgaris dengan kualitas hidup penderitanya. Penelitian pada remaja Yunani juga menyatakan bahwa derajat keparahan acne vulgaris sebanding dengan kualitas hidup. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya agar perawatan medis dan pengelolaan jerawat penderita acne vulgaris lebih diperhatikan. Rumusan masalah. Apakah ada hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya? Tujuan umum untuk mengetahui hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tujuan khususnya, pertama, untuk menganalisis kejadian acne vulgaris mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kedua, untuk menganalisis kualitas hidup acne vulgaris mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu dermatologis mengenai hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup penderita. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pertimbangan ahli dermatologis dan penderita dalam penata laksanaan acne vulgaris. Tinjauan pustaka. Konsep acne vulgaris. Acne vulgaris ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik, yang kedua usia, yang ketiga hormonal, keempat makanan, yang kelima kosmetik, dan keenam adalah psikis. Untuk etiopatogenesisnya, etiologis khusus acne vulgaris masih belum diketahui, tetapi didasarkan oleh faktor-faktor predisposisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk patogenesisnya, yang pertama adalah peningkatan produksi sebum. Sebum ini diproduksi oleh hormon androgen, yang mana dia membantu diferensiasi sel sebosit basal, yang nantinya akan ruptur dan mengeluarkan sebum dan dialirkan ke ductus pilosebaceus. Nah, sebum ini yang lama-lama menumpuk di saluran tersebut akan membentuk mikrokomedo. Yang kedua, penyumbatan keratin di saluran pilosebaceus. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya atau rendahnya kadar asam linoleat yang mengakibatkan terbentuknya massa keratin yang nantinya akan menyumbat saluran pilosebaceus. Yang ketiga adalah kolonisasi bakteri Propionil Bacterium acne pada follicle sebaceus. Sebenarnya bakteri ini adalah bakteri flora normal pada kulit, tetapi ketika dia bertemu oleh produksi sebum yang banyak, yang meningkat, nah, padahal sebum ini mengandung trigliserida, yang mana trigliserida ini adalah makanan dari bakteri Propionil Bacterium acne, sehingga dia akan berkolonisasi di saluran tersebut, yang mana keduanya bersama-sama akan memicu terjadinya inflamasi. Yang keempat adalah inflamasi.
Mikrokomedo yang terbentuk dari peningkatan sebum tadi lama-lama akan membesar dan akan ruptur. Ditambah lagi adanya kolonisasi bakteri yang mana akan menyebabkan inflamasi yang serius. Jadi dapat disimpulkan bahwa acne vulgaris ini adalah peradangan kronis pada saluran pilus baseus, yang mana gambaran klinisnya ada dua. Yang pertama, lesi non-inflamasi yang terdiri dari komedo terbuka dan komedo tertutup, dan yang kedua, lesi inflamasi yang terdiri dari papul, pustul, nodul, dan kista. Berdasarkan klasifikasi Lehman Grading System, acne vulgaris dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, derajat ringan, yang berjumlah komedo kurang dari 20, papul dan pustul kurang dari 15, dengan total keseluruhan lesi kurang dari 30. Untuk acne vulgaris derajat sedang, jumlah komedo 20-100, papul atau pustul 15-50, dengan total lesi 30-125. Untuk acne vulgaris derajat berat, komedo berjumlah lebih dari 100, papul atau pustul lebih dari 50, nodul atau kista lebih dari 5, dengan total lesi jerawat 125. Tata laksana acne vulgaris ini yang pertama adalah prinsip umum. Jadi, tata laksana acne vulgaris didasarkan oleh penyebab dari acne vulgaris tersebut, gradasinya, dan diperhatikan aspek psikologisnya. Yang kedua adalah tata laksana umum dengan mencuci muka 2 kali sehari. Dan yang ketiga adalah tata laksana medikamentosa. Yang lini pertamanya untuk acne vulgaris ringan dengan retinoid topikal. Untuk acne vulgaris sedang dengan antibiotik oral ditambah retinoid topikal. Dan untuk acne vulgaris berat menggunakan isotretinoin oral. Untuk konsep kualitas hidup. Kualitas hidup adalah persepsi individu dalam memposisikan dirinya menghadapi suatu kehidupan ini. Apa saja aspek kualitas hidup? Yang pertama, kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Dan apa saja sih pengaruh acne vulgaris terhadap kualitas hidup? Nah, individu dengan jerawat wajah menunjukkan harga diri dan cita tubuh yang lebih buruk daripada lokasi jerawat berada di area tubuh lain. Acne vulgaris berdampak pada kualitas hidup penderita dalam aspek psikologis, sosial, dan emosional yang cukup besar. Penderita cenderung merasa malu, menarik diri dari lingkungan sosial, depresi, cemas, dan marah. Dalam penelitian ini, alat ukur untuk mengukur kualitas hidup penderita acne vulgaris adalah kuesioner CHD atau Chardiff Acne Disability Index yang terdiri dari 5 pertanyaan, yang mana hasilnya ada 4 kategori. Yang pertama, kualitas hidup tidak terganggu, kualitas hidup terganggu ringan, kualitas hidup terganggu sedang, kualitas hidup terganggu berat. Kemudian kerangka konseptual. Pada penelitian ini, lokasi distribusi jerawat berada di wajah, bahu, dada, dan punggung atas. Namun, penelitian ini akan mengukur acne vulgaris yang berada pada wajah. Acne vulgaris menurut klasifikasi Lehman dibagi menjadi 3 derajat, yaitu acne ringan, acne sedang, dan acne berat, yang mana dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Kualitas hidup diukur dengan kuesioner CHD, yang mana dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kualitas hidup tidak terganggu, terganggu ringan, terganggu sedang, dan terganggu berat. Hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. H1 terdapat hubungan derajat keparahan acne vulgaris terhadap kualitas hidup mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Metode penelitian, rancangan penelitian. Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain cross-seksional. Populasinya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk sampelnya, kriteria inklusinya adalah mahasiswa yang menderita acne vulgaris. Yang kedua, mahasiswa angkatan 2019 sampai 2022.
Yang ketiga, mahasiswa yang bersedia menjadi responden penelitian dengan membaca inform consent sebelum pengisian data. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu mahasiswa yang memiliki penyakit kulit selain acne vulgaris, contohnya psoriasis, morbus Hansen, dermatitis atopik, dan dermatitis seborrhoid. Untuk besar sampelnya, menggunakan rumus Lemshow dengan rumus besar sampel N, Z kuadrat dikali Pi dikali 1 min Pi dibagi D kuadrat. Yang mana N adalah besar sampel, Z adalah derajat kepercayaan, yang mana nilainya 1,96, untuk Pi adalah proporsi kejadian suatu kasus terhadap populasi. Karena saya populasinya adalah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Kedokteran, maka untuk penelitian sebelumnya, proporsi berjumlah 28%. Dan untuk D, kesalahan maksimum yang diperoleh dari penelitian ini adalah 10%. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya adalah 77 sampel. Teknik pengambilan sampelnya adalah simple random sampling. Klasifikasi variabel bebas atau independen, yaitu derajat keparahan acne vulgaris. Untuk variabel terikatnya adalah kualitas hidup acne vulgaris. Definisi operasional variabel. Yang pertama adalah variabel independen, yaitu derajat keparahan acne vulgaris. Definisi operasionalnya menilai derajat keparahan acne vulgaris berdasarkan jumlah dan bentuk lesi yang terlihat pada wajah. Cara pengukurannya dengan inspeksi seluruh bagian wajah dan menentukan derajat keparahannya sesuai Lehman Acne Grading System. Hasil ukurnya ringan jika kurang dari 20 komedo atau kurang dari 15 papul, atau total lesi kurang dari 30 pada wajah. Untuk yang sedang 20-100 komedo atau 15-50 papul atau pustul, atau total lesi 30-125 pada wajah. Untuk yang berat berjumlah 100 komedo atau 50 papul atau pustul, atau kista berjumlah lebih dari 5 atau total lesi lebih dari 125 pada wajah. Skala datanya adalah ordinal. Untuk variabel dependen atau kualitas hidup acne vulgaris, definisi operasionalnya menilai persepsi individu penderita acne vulgaris memposisikan dirinya dalam menghadapi kehidupan. Cara pengukurannya menggunakan kuesioner Cardiff Acne Disability Index atau CADI. Hasil ukurnya skor 0 tidak terganggu, skor 1-4 terganggu ringan, skor 5-9 terganggu sedang, skor 10-15 terganggu berat. Skala datanya adalah ordinal. Instrumen penelitian klasifikasi Lehman Acne Grading System dan kuesioner Cardiff Acne Disability Index atau CADI. Untuk uji validitas kuesionernya valid dengan R hitung lebih dari R tabel dengan signifikansi 0,1. Pada jurnal yang saya baca, R hitung pada kuesioner ini 0,68, yang mana lebih dari R tabel yaitu 0,16. Untuk uji reliabilitasnya reliable atau konsisten. Pada jurnal yang saya dapat, untuk uji reliabilitas CADI ini nilai Cronbach-nya 0,79, yang mana lebih dari 0,6, yang artinya reliable. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, waktu penelitian Juni sampai Juli 2023. Alur penelitian. Yang pertama adalah pembuatan dan pengajuan surat izin, kemudian pembuatan kuesioner demografi dan CADI, kemudian penetapan jumlah populasi, kemudian pembagian kuesioner demografi dan inform consent, kemudian penetapan sampel dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian pengumpulan responden di Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian di tempat yang sama akan melakukan pengisian kuesioner CADI dengan cara wawancara oleh peneliti, dan penelitian derajat keparahan acne vulgaris dilakukan oleh dokter spesialis dermatologis. Kemudian, setelah datanya terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis data. Lalu,
interpretasi data, dan kesimpulannya. Untuk pengolahan data dilakukan secara editing, yaitu dengan memastikan data-datanya itu konsisten dan tepat. Kemudian pengkodingan, yaitu dengan memberi penomoran pada hasil-hasil data menjadi yang awalnya huruf menjadi angka. Kemudian processing dengan melakukan pemrograman di SPSS. Dan yang keempat adalah cleaning atau pembersihan. Di sini melakukan pengecekan kembali data-datanya apakah sudah benar atau belum. Kemudian adalah analisis data menggunakan univariat dan bivariat menggunakan uji rank Spearman. Untuk daftar pustakanya adalah ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.